Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif pengarang kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga untuk hajat kita semuanya, mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat wal afiat, panjang umur ingkang barokah manfaat, rezeki ingkang kathah halal barokah, anak dadi anak sing soleh solihah, keluargane dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah. Hadis diceritakan saking Hudzaifah. Annan nabiyya stune Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yanha nyegah ngelarang sapa Kanjeng Nabi anin na'yi saking ngumumaken kematian. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Sesungguhnya Nabi pernah melarang orang untuk mengumumkan kematian seseorang. Wa an Abi Hurairah, diceritakan saking Abi Hurairah, annan nabiyya stune Kanjeng Nabi itu na'a ngumumaken Kanjeng Nabi atas kematian An-Najasyi. Na'a An-Najasiyya, ngumumaken kematiannya Raja Najasi. Fil yaumi ing dalem dina kematiane Najasi, alladzi mata kang mati sapa An-Najasi fihi ing dalem dina iku. Wa khara jalan metu sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan para sahabat minal musalla saking musalla. Fasoffa mongko gawe sof sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan para sahabate. Wa kabbara lan takbir sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase Najasi arba'an ing patang takbiran muttafaqun alaih. Hadirin, ini dua hadis yang bertolak belakang. Yang satu Nabi melarang untuk mengumumkan kematian seseorang. Yang kedua Nabi malah mengumumkannya sendiri. Bagaimana untuk menyikapi ini semua? Nanti dilarang umum, no berarti Pak Hamim gak payu bu ya. Assalamualaikum. Innalillahi. Hadirin, setelah saya baca dari dua hadis ini di kitab syarahnya Subulus Salam itu, yang dilarang oleh Nabi itu adalah model pengumuman yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Itu yang dilarang. Bagaimana orang Arab jahiliyah dulu mengumumkan kematiannya? Mengumumkan kematian seseorang itu dengan ini, melampaui batas. Sampai mengutus beberapa orang untuk mengumumkan di setiap
tempat, di pasar, di ini diumumkan semuanya. Apalagi yang meninggal itu orang hebat. Apalagi yang meninggal itu tokoh masyarakatnya. Nah, efek samping dari itu semuanya itu akhirnya banyak hal yang negatif. Satu, ketika orang itu yang meninggal itu orang yang baik atau orang yang ini orang besar, mereka itu akhirnya nggak terima dengan kematian itu ya. Iki nek mati terus ya opo nasibe kampung Siwalan Kerto ya misalkan gitu. Atau bagaimana ini kalau tidak ada orang ini nanti beginilah. Itu yang tidak boleh, tidak boleh. Sehingga Nabi melarang hal-hal yang melebihi batas itu ya. Tapi kalau hanya sekedar mengumumkan agar orang-orang bisa mendatangi dan bertakziah, kemudian intinya agar banyak orang yang menyolati itu tidak apa-apa. Ya. Sebagaimana yang Nabi pernah mengingatkan yang kajian minggu kemarin, mana perempuan yang marbot masjid ini mana? Marbot musola yang ada di sini mana? Biasanya kan nyapu-nyapu, kok tidak ada? Kemudian sahabat mengatakan orang itu sudah meninggal Nabi. Terus Nabi mengatakan kepada mereka, kok gak memberitahu saya? Apa sulitnya memberitahu saya? Ya. Kemudian Nabi mendatangi makamnya dan menyolati di atasnya. Dan dari sholatnya Nabi di atas makam itulah yang semula makamnya itu gelap gulita, akhirnya diterangi oleh Allah sebab sholatnya Nabi untuk mereka. Nah, jadi diperbolehkan asal tidak melampaui batas. Nah, seperti yang di tempat kita ini boleh saja. Buktinya apa? Mereka setelah tahu akhirnya mereka ikut bertakziah, memberikan ngerem-ngerem wong sing ditinggal meninggal, mendoakan, itu yang paling benar. Tidak apa-apa. Buktinya juga yang kedua ini hadis Nabi tentang Raja Najasyi. Ya. Raja Najasyi itu meninggal. Raja Najasyi itu adalah raja yang menerima hijrah para sahabat yang pertama ke Najasyi. Ketika dikejar-kejar mereka diterima oleh Raja Najasyi. Ya. Padahal beliau saat itu masih belum beragama Islam. Tapi ketika meninggal dunia, Nabi itu malah ikut menyolati. Berarti itu menunjukkan bahwa Najasyi itu sudah Islam. Raja Najasyi itu sudah Islam. Dan diumumkan kepada para sahabat dan mengajak para sahabat untuk menyolati Raja Najasyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Abbasin, diceritakan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sami'tu krungu sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi yaqul, dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma min rajulin ora ana saking wong lanang muslimin kang Islam yamutu mati sapa wong muslim fayaqumu mongko nyolati sapa wong ala janazati ing atase jenazah wong muslim mau fayaqumu mongko nyolati ala janazati ing atase jenazah wong muslim lanang mau sapa arbauna rajulan wong lanang 40 la yusyrikuna kang wong 40 mau iku ora tidak mensyirikkan billahi kepada Allah syai'an kelawan suci-wici illa syafa'ahumullahu fihi, kejaba Allah nerima donga-dungane wong sing ndongakno lanang mau fihi untuk orang yang meninggal tadi. Nah, ini anjuran kita kalau bisa yang menyolati mayit itu ya minimal 40 ya. Tapi kalau tidak bisa 40 ya tidak apa-apa. Tapi keistimewaan dari 40 orang yang menyolati itu sesuai dengan hadis ini, pemahaman secara lafdiyahnya. Orang yang 40 itu
akan diterima doa-doa mereka untuk si mayit itu. Syafa'ahumullahu fihi. Akan diterima doa-doa mereka untuk si mayit itu. Ada jaminan itu. 40 orang tapi yang mereka tidak menyekutukan Allah. Ma mir rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan ya yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi rawahu Muslim. 40. Lah, ketika orang meninggal itu hadirin jamaah rahimakumullah, kita takziah itu yang paling penting itu ya nyolatinya nih ya, nyolatine nih yang penting. Takziah suwe teng mriku tapi gak melok nyolati. Yang paling penting niku nyolatine. Jadi panjenengan semua kalau jamaah kita insyaallah begitulah. Ya. Tapi kadang yang tidak pernah ke masjid itu tidak mau masuk ke masjid, masih di luar. Padahal yang lebih penting itu adalah ya nyolatinya itu. Penghormatan terakhir ya, itu ya nyolati orang tersebut. Bukan berarti yang paling penting nyolati terus nguburno gak penting, berarti gak dikuburno lah. Jadi sama-sama penting. Tapi menyolati si mayit ini adalah salah satu ungkapan memberikan penghormatan terakhir yang istimewa untuk si mayit. Wa an Samurata bin Jundubin qala sallaitu salat sapa ingsun wara an-nabi ing burine Kanjeng Nabi alam raatin ing atase wong wadon matat kang mati sapa imroah fi nifasiha ing dalem nifase wong wadon. Faqama mongko ngadeg sapa Kanjeng Nabi wastoha ing tengahe si mayat. Ini arah imam untuk mengimami salat mayit itu untuk perempuan berada di tengah-tengahnya, berada di tengah. Wa an Aisyah lan diceritakan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat wallah terus si Aisyah ini Aisyah mengatakan wallahi laqad shalla Rasulullah wallahi demi Allah laqad shalla yakti teman-teman salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai baydha ing atase anak lanang lurune baydha fil masjid ing dalam masjid. Rasulullah ini kesaksiannya Aisyah bahwa Rasulullah itu menyolati dua anaknya Baydha. Naminipun Sahal dan Suhel. Ya, Baydha niku artinya putih. Ya, artinya putih. Nama aslinya inggih menika Da'dun. Ya, nama aslinya Da'dun. Wal baydha sifatun lahu. Da'dun itu orangnya putih sehingga dipanggil kalau wong putih kalau wong sing putih kalau. Jadi orang Arab itu sering memanggil itu dengan ya sifat-sifatnya. Nek wong Jawa kira-kira kalau sing wong kriwul iki mungkin kriwul. Nek Indonesia iki jenenge napa? Apa Mas iku Mas? Bullying. Ini kalau wong sing merongos iku lah, iku bullying ini ya. Tapi karena ini sifatnya yang baik, baydha, orang yang putih itu, sapa sing gak seneng dia omongi. Iku ibu-ibu sing putih lho wong iku lho. Jadi Nabi pernah menyolati anaknya Baydha, namanya asli ini Da'dun. Dua anak laki-lakinya yang meninggal dunia fil masjid di dalam masjid. Artinya boleh nyolati mayit itu di masjid. Loh Pak, mau kok Nabi mengajak sahabatnya keluar dari musolanya untuk menyolati Najasyi tadi. Ya mungkin karena musolanya kecil, akhirnya Nabi mencari tempat yang lebih lapang.
Karena sahabat yang mengikuti menyolati Najasyi itu banyak. Ya. Boleh dimanapun, di masjid boleh, di musola boleh, di rumahnya juga boleh. Ya. Itu Nabi pernah melakukan itu. Wa an Abdurrahman diceritakan saking Abdurrahman bin Abi Layla wa an Abdurrahman bin Abi Layla qala kana Zaid bin Arqam kana ono sapa Zaid bin Arqam yukabbiru takbir sapa Zaid bin Arqam ala janaizina ing atase jenazah-jenazah kita arba'an kelawan papat wa innahu mongko setuhune sinten niku Zaid bin Arqam kabbara ala janazatin khamsan. Kadang Zaid bin Arqam itu menyolati jenazah seseorang dengan 5 kali takbiran. Fasa'altuhu mongko takok sapa ingsun hu ing Zaid bin Arqam faqala mongko ngucap sapa Zaid bin Arqam kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha bertakbir sapa Nabi Muhammad seperti itu. Kadang Nabi takbirnya 4 kali, kadang takbirnya 5 kali. Itu pengakuan Zaid bin Arqam. Dan itu yang dilakukan oleh Zaid bin Arqam. Lupa kok iso ping 5 takbiran. Ya. Padahal Nabi tadi 4 kali takbir saat menyolati jenazahnya Raja Najasyi. Bahkan ada lagi wa'an Aliyin diceritakan saking Ali. Bahkan dari sahabat Ali annahu kabbara ala Sahli bin Hunaifin. Sesungguhnya Ali itu takbir untuk jenazahnya Sahal bin Hunayf sitan ping 6. Wa qala lan ngucap sapa Sayyidina Ali innahu setuhune Sahal bin Hunayf itu badriyun. Sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Rawahu Sa'id bin Mansur wa asluhu fil Bukhari. Bahkan Ali itu menyolati Sahal bin Hunayf itu 6 kali takbiran. 6 kali takbiran. 6 kali takbir. Kenapa dikatakan oleh Sayyidina Ali kok 6 kali? Karena penghormatan kepada sahabat Nabi yang pernah mengikuti perang Badar. Lah terus isine nopo, Pak? Untuk dari setiap nopo takbiran itu. Gitu mendoakan si mayit. Takbir pertama maca napa? Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga doa untuk mayit. Takbir keempat doa pula untuk mayit. Takbir kelima, ya doa pula untuk mayit. Takbir keenam, doa pula untuk mayit. Artinya inti dari sholat mayit itu untuk mendoakan si mayit. Mendoakan si mayit. Jadi doanya apa ya yang terbaik untuk si mayit. Cuma nanti diajarkan oleh Nabi di hadis-hadis berikutnya bagaimana doa-doanya ya, yang pernah dilakukan oleh Nabi. Wan Jabirin diceritakan saking Jabir. Karena Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yukabbiru. Takbir sapa Kanjeng Nabi ala janaizina ing atase jenazah-jenazah kita arba'an kelawan petang takbiran. Wa yaqra'u lan maca sapa Kanjeng Nabi bi Fatihatil Kitabi kelawan maca Fatihah fit takbiratil ula ing dalam takbir kang pertama. Wa an Talhah bin Abdullah diceritakan saking Talhah bin Abdullah bin Aufin. Qala shallaitu khalfa Ibnu Abbas. Saya pernah sholat di belakang Ibnu Abbas ala janazatin menyolati salah seorang jenazah, salah satu jenazah. Faqara'a Fatihatal Kitabi kemudian membaca Fatihah, faqala lita'lamu annaha sunnatun. Supaya orang-orang mengetahui bahwasannya
membaca Fatihah dalam sholat jenazah itu sunnah. Nah, bon. Jadi sampai di sini dulu. Jadi takbir pertama itu membaca Fatihah. Takbir pertama itu membaca Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga membaca doa-doa untuk mayit. Ampun. Kula simpulaken beberapa kajian hadis yang kita baca. Yang pertama, mengumumkan kematian seseorang. Kalau diniatkan agar orang itu bisa mengikuti merawat jenazahnya dalam hal menyolatinya dan juga mengantarkan ke tempat kuburnya, itu disunnahkan dengan dalil 2 hadis. Yang pertama berkaitan dengan orang yang meninggal, marbot yang meninggal di sebuah masjid. Yang kedua tentang meninggalnya Raja Najasyi. Larangan untuk menyiarkan kematian itu apabila menyiarkannya itu untuk tujuan-tujuan yang kurang baik. Ya. Kurang baik yang mengakibatkan orang lain akan terkena fitnah dari pengumuman-pengumuman itu. Contohnya fitnahnya apa? Tidak terimanya atas kematian seseorang, getune, nemen, ya, nahiyah, gitu ya. Tidak boleh. Berikutnya adalah orang yang meninggal itu yang dibutuhkan adalah doanya. Kalau kemarin sempat saya sampaikan bahwa ketika kita bertakziah kepada seseorang, maka jangan ada yang berkata buruk terhadap si mayit itu. Katakan yang baik-baik saja. Kenapa? Saat itu malaikat mengamini doa-doa kita. Oleh karenanya ketika kita bertakziah, ya ngomong yang baik-baik saja. Ngomong yang baik-baik saja. Dan kemudian apa kebaikan yang kita bisa berikan kepada si mayit sebagai bekal beliau, ya, itu adalah mendoakan dia dalam sholatnya. Kalau sholat yang menyolati orang mati itu 40, ada jaminan dari Rasulullah itu doa-doa dari orang yang menyolati mayit itu akan diterima oleh Allah atas doa yang dibacakan oleh orang yang menyolatinya. Ini ada jaminan begitu 40. Ini lebih baik. Lebih baik. Ini kurang ya baik juga. Tapi di sini yang ada adalah 40 yang minimal. Kemudian untuk imam yang ngimami sholat jenazah untuk perempuan itu imamnya berada di tengah-tengah. Kemudian untuk menyolati jenazah itu boleh di mana saja. Boleh dilakukan di rumahnya, ya, karena jauh dari tempat lapang, ya sudah di rumahnya saja. Boleh di masjid, boleh di musola, ya, boleh di tempat tanah lapang karena saking banyaknya yang menyolati. Kemudian untuk takbir, ya jangan ini iki takbir kok sampai ping 5, sampai ping 6. Ya. Umumnya ya ulama-ulama fikih itu bersepakat 4 kali takbir. Ya. Tapi kalau ada orang yang meniru dengan yang dilakukan oleh Abdurrahman, ya, itu 5 kali. Ya. Yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu sampai 6 kali. Ya. Ketika ditanya ternyata salah satu alasannya untuk menghormati sahabat Nabi yang pernah mengikuti perang Badar. Ya. Ini apresiasi kepada orang yang mati pahlawan Badar.
pahlawan Badar. Nah isinya apa ya? Pastinya doa untuk si mayit. Yang jelas takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga doa untuk si mayit, takbir keempat juga doa untuk si mayit. Niku kajian kita pada pagi hari ini, bagaimana doa pada rokaat bukan rokaat, takbir ketiga dan keempat, insya Allah.